Kamu kenapa? Aku udah 4 hari belum BAB. Kok bisa? Emang kamu 4 hari itu makan apa aja sih? Sebenarnya cuma makan burger, bakso, terus sama daging. Nah, pantesan itu semua yang kamu makan tuh dapat membuat fesesnya itu menjadi kering. Karena kurangnya absorpsi cairan ke dalam feses dari saluran pencernaan. Gitu. Emangnya kamu udah mengkonsumsi apa aja untuk mengatasi konstipasi itu? Aku kemarin udah coba minum Disakodil, tapi masih belum mendingan juga. Kamu harusnya jangan gitu, coba aja pakai bahan alam. Soalnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan Disakodil itu mempunyai efek samping dari kram perut, perut kembung, bahkan sampai bisa menjadi diare gitu. Terus sekarang aku harus apa dong? Nah, sekarang kamu coba pakai buah pepaya dan juga buah nanas gitu. Wah, pepaya sama buah nanas. Iya, ini ada juga penelitiannya loh. Nih, yang pertama untuk buah pepaya, menurut Ijioma dan kawan-kawan nih, dapat meredakan konstipasi dan juga dapat meningkatkan frekuensi buang air besarnya loh. Ada satu lagi untuk buah nanas itu, menurut Zetzo dan kawan-kawan itu pada tikus jantan putih itu dapat meningkatkan frekuensi buang air besar dan juga bobot feses loh. Oh, oke deh. Nanti aku coba ya. Biar lebih jelas lagi untuk pembahasan dari kombinasi kedua jus buah tersebut, yuk mari kita simak teman kita yang satu ini. Halo teman-teman, tadi kan sudah ada nih kasus teman kita Sally mengalami susah buang air besar. Disarankan tadi itu untuk membuat atau mengkonsumsi jus buah pepaya dan juga jus buah nanas gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada jus buah pepaya ini adalah memiliki enzim papain untuk sebagai agen konstipasinya, dan juga untuk buah nanas ini ada enzim bromelain yaitu untuk sebagai zat aktif dari buah nanas sebagai agen konstipasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mulai dari metode penelitian yang digunakan dan juga hingga kesimpulan gitu. Nah, metode yang digunakan itu kita menggunakan metode hewan uji, di mana pada hal pertama yang harus dilakukan itu kita harus membuat kode etik, surat kode etik. Setelah kita dibuat, setelah terbit, melakukanlah determinasi dari kedua buah tersebut untuk mengetahui apakah buah itu sudah benar apa belum gitu. Maka selanjutnya itu dilakukan pengelompokan hewan uji, kemudian perlakuan hewan uji. Nah, pada tahap ini tentunya kita tidak bisa semena-mena untuk mengelompokkan ataupun memberi perlakuan kepada hewan uji. Tentu kita harus ada perhitungannya terlebih dahulu, pertimbangannya terlebih dahulu. Nah, salah ketiganya itu, yang pertama itu kita harus menghitung dosis yang akan digunakan untuk hewan uji. Yang kedua itu kita harus menghitung larutan stok yang akan dibuat ketika pada saat perlakuan. Yang ketiga itu kita harus menghitung jumlah hewan uji yang efektif. Stop! Berarti kalau kayak gitu kita juga harus pakai ilmu matematika dong. Iyalah, tentu saja ilmu matematika itu digunakan pada penelitian ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini adalah perhitungan dosis yang pertama. Nah, jadi perhitungan dosisnya itu kita mulai dari pepaya. Untuk dosis 1 itu ada perhitungannya itu 50 mg kali 70 kg BB manusia. Dan didapat hasil 3.500, kemudian di 3.500 itu dikonversi untuk menjadi dosis ke mencit gitu. Dan faktor konversinya itu 0,0026 dan didapatlah dosis 1 itu 9,1 mg. Nah, untuk dosis 2 itu dosis yang asalnya itu 100 mg itu dikali 70 didapat 7.000 mg. Nah, dan 7.000 mg itu dikali faktor konversinya didapatlah dosis 2 itu sebesar 18,2 mg. Nah, untuk dosis 3 itu asalnya 250 mg. Nah, dikonversi terlebih dahulu karena ini untuk manusia, jadi dikali 70 dia dapatkanlah hasil 17.500 mg per 70 kg BB manusia. Nah, setelah itu kita dikalikan dengan faktor konversi.
sehingga didapatkan hasil untuk dosis 3 itu 45,5 mg. Nah, selanjutnya itu untuk buah nanas. Buah nanas di sini karena kita mengacu pada penelitian sebelumnya itu dosis yang terbaiknya itu 20 mg pada tikus jantan putih, sehingga faktor konversinya bukan lagi 0,0026 tapi 0,14. Itu faktor konversi dari hewan uji tikus ke hewan uji mencit, dan didapatlah hasil 2,8 mg per 20 gram bobot mencit. Nah, untuk semuanya ini yang tadi juga per 20 gram bobot mencit. Nah, teman-teman, selanjutnya ini untuk menghitung larutan stok. Nih, yang pertama itu kita membuat larutan stok loperamid. Nah, loperamid itu dosis yang di pasaran itu 2 mg. Kita konversi lagi ke dosis mencit, yaitu menjadi 0,0052 mg. Nah, kita itu memberikan loperamidnya itu sebanyak 0,4 mili untuk si mencitnya. Nah, tapi kita harus membuat larutan stoknya untuk agar tetap ada gitu ketika kita akan melakukan pengujian. Nah, caranya itu dari 0,052 mg dikali 100 mili. Nah, kita bikinnya 100 mili dibagi 0,4 mili sehingga dosisnya itu jadi berubah 1,3 mg dalam 100 mili. Nah, dalam 100 mili itu terdapat 1,3 mg loperamid. Nah, ini tidak akan mempengaruhi jumlah dosis pemberian yang akan kita berikan. Soalnya kita kan ambil 0,4 mili. Jadi ketika kita ambil dari 100 mili pun, ketika kita ngambil 0,4 mili itu dosisnya tetap akan menjadi 0,052. Nah, selanjutnya ini itu untuk membuat larutannya. Berapa sih yang kita butuhkan? Berat bobot dari tablet tablet loperamid yang kita gerus itu harus berapa gitu. Harus berapa bobotnya. Nah, caranya itu 2 mg. 2 itu dosis pasaran dibagi 1,3 mg yang tadi dalam 100 mili dikali 151,8 mg. Ini adalah merupakan bobot rata-rata dari 20 tablet loperamid. Sudah seharusnya pengujian itu standarnya harus menggunakan 20 tablet untuk menghitung bobot rata-rata. Nah, didapatlah bobot yang harus kita timbang itu untuk membuat 100 mili larutan stok loperamid itu sebanyak 233,5 mg. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada larutan stok bisakodil. Nah, bisakodil ini berperan sebagai kontrol positifnya gitu. Dan juga yang tadi untuk loperamid itu sebagai penginduksinya. Nah, untuk menghitung larutan stok dari bisakodil ini 5 mg dosis pasaran dikali faktor konversi ke mencit didapatlah 0,013 mg per 0,4 mili. Kita sama, semua pengujian itu diberikan sebanyak 0,4 mili. Nah, seperti kayak tadi kita membuat larutan stoknya 100 mili, jadi 0,013 mg dikali 100 mili per 0,4 mili didapatlah pada 100 mili itu terdapat 3,25 mg dosis bisakodil. Segini itu berapa miligram sih yang harus kita timbang gitu. Sama saja kayak tadi, 5 mg itu dosis pasaran dibagi 3,25 mg. Ini dari hasil di sini. Nah, dikali 95 mg itu bobot rata-rata 20 tablet bisakodil. Nah, didapatlah hasil 146,2 mg. Itu bobot yang harus kita timbang. Untuk menghindari kebanyakan ataupun terlalu sedikit hewan uji yang digunakan, kita menggunakan rumus Federer. Nah, di mana rumus Federer ini N-nya itu jumlah mencit yang akan kita gunakan, yang dicarinya, kemudian T-nya itu jumlah kelompok yang kita akan beli perlakuan gitu. Nah, kita di sini memberikan jumlah kelompoknya itu sebanyak 6 kelompok. Jadi untuk rumus umumnya itu N-1 dalam kurung dikali dalam kurung T-1 lebih dari 15. Sehingga didapatlah hasil untuk jumlah mencit yang digunakan itu sebanyak 4 ekor per kelompoknya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kan kita tadi udah mengetahui dosisnya, mengetahui jumlah hewan uji mencit yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap 6 kelompok, yaitu kelompok normal, kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dosis uji 1, 2, dan juga dosis uji 3. Parameter yang kita amatinya itu yang pertama ada bobot feses, ada frekuensi buang air besar, yang ketiga ada konsistensi feses. Nah,
ketika kita sudah melakukan pengujian dan didapatlah hasil dari pengujian tersebut. Nah, kita itu untuk menganalisis datanya itu menggunakan ilmu matematika lagi loh teman-teman. Di sini membuktikan bahwa ilmu matematika itu penting bagi untuk kemajuan kesehatan, penelitian kesehatan khususnya di bidang farmasi. Nah, kita di sini menggunakan analisis statistik one way ANOVA dengan dilanjutkan menggunakan posok LSD karena untuk mengetahui perbedaan antara tiap kelompok itu menggunakan posok LSD. Selanjutnya, hasil penelitian yang didapatnya itu seperti ini. Dapat dikatakan bahwa pada setiap kelompok itu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kontrol negatif. Nah, sehingga dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa setiap kelompok dosis uji itu memiliki aktivitas sebagai agen konstipasi atau laksansia. Untuk dosis terbaiknya itu yaitu dosis uji 2 dengan dosis pepayanya itu sebesar 18,2 mg per 20 gram bobot mencit, dan untuk buah nanasnya itu 2,8 mg per 20 gram bobot mencit. Seperti itu teman-teman penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Uji Aktivitas Laksansia Beberapa Kombinasi Jus Buah Pepaya, Carica Papayalin, dan Jus Buah Nanas, Ananas Commosus elmer terhadap mencit jantan putih mus musculus. Selanjutnya kita kembalikan ke Sally ya. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi udah pada tahu kan kalau ternyata bahan-bahan alam itu berguna juga sebagai bahan obat, khususnya buah pepaya yang kalau dikombinasikan sama buah nanas itu bisa menjadi agen laksansia loh. Dan juga ternyata ilmu farmasi itu nggak bisa jauh-jauh dari ilmu matematika. Keduanya saling berkesinambungan membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita juga dalam melaksanakan ataupun menuliskan karya tulis ilmiah ini tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Farmasi dan juga Universitas Fakultas Wisata Kota Tasikmalaya, dan juga kita terima kasih kepada pembimbing kami yang sudah sabar dan juga memberikan pengarahan untuk kita sehingga kita dapat sampai di tahap ini, yaitu kepada Dr. Apoteker Yedi Purwadi Sukmawan MSI. Dan juga kita juga mengucapkan terima kasih kepada panitia jajaran panitia Omikron 2022 Himatika Unpad karena sudah memberikan kami kesempatan hingga sampai di tahap ini. Sekian dari kami teman-teman. Assalamualaikum